Shalom adik-adik. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Senang bisa berjumpa dengan adik-adik semua di ibadah kita Persekutuan Taruna GPIB Pengharapan Cibinong, Minggu 15 Agustus 2021. Adik-adik, ibadah kita masih kita langsungkan secara online, tapi tentunya tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk selalu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Kakak mengundang adik-adik semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Kidung Muda Mudi nomor 38. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sangat cintai dan kami sayangi dalam kehidupan kami, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dan memohon belas kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu saja. Bawa kami mengerti firman-Mu ya Tuhan, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bermazmur dan kita akan membaca dari Mazmur pasal 118 ayat
yang pertama sampai dengan yang keenam. Demikian firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian mazmur pujian kita. Adik-adik terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Angel. Untuk itu, mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 105. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali berjumpa bersama Kak Angel pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan Taruna. Adik-adik, sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, mari adik-adik kakak ajak untuk mempersiapkan Alkitabnya dari Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-21 sampai ke-26. Roma pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai 26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang masih Kau berikan kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, pada minggu hari ini Tuhan, kami hadir ke hadapan-Mu untuk beribadah. Kiranya Kau mau sertai ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah ibadah ini, dan mampukan kami Tuhan untuk dapat memahami dan mengerti apa isi dari firman-Mu, sehingga kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kurang daripada sempurna, kiranya Kamu sempurnakan Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, boleh kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Roma pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai 26. Roma pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai 26. Lembaga Alkitab memberi judul Manusia Dibenarkan Karena Iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu dan masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Adik-adik, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kakak mau
ajak adik-adik untuk merenungkan firman-Nya. Adik-adik, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini ada 2 pemahaman yang disampaikan dari Roma. Yang satu adalah mendapatkan keselamatan dengan cara melakukan hukum Taurat, tetapi yang kedua adalah Paulus mendapatkan keselamatan adalah kamu harus beriman kepada Kristus karena imanmu yang menyelamatkanmu. Kenapa 2 pemahaman ini adik-adik yang sangat menonjol? Karena 2 kelompok ini mempunyai latar belakang yang berbeda. Yang satu orang Yahudi dan yang satu lagi orang Yahudi tetapi mempunyai pengalaman yang berbeda. Orang Yahudi adik-adik terbiasa untuk mematuhi hukum Taurat. Satu saja kita melanggar hukum Taurat, konsekuensinya adalah tidak masuk surga, sehingga mengakibatkan rasa kemanusiaannya itu hilang adik-adik. Adik-adik, salah satu contoh adalah tidak boleh bekerja di hari Sabat, tidak boleh menolong orang lain yang sedang dalam sakit. Itu adalah salah satu contoh dari hukum Taurat ya adik-adik, tidak boleh bekerja di hari Sabat. Adik-adik, Paulus adalah orang Yahudi yang sangat mematuhi hukum Taurat, tetapi dia menemukan kehidupan yang baru adik-adik. Ya, bagi Paulus itu adalah keselamatan di saat dia percaya kepada Yesus Kristus. Adik-adik, melakukan hukum Taurat itu tidak salah. Tuhan Yesus tidak ingin menghapus hukum Taurat. Hukum Taurat itu baik, tetapi jangan sampai disalahgunakan. Adik-adik, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Adik-adik, hukum Taurat ini dibuat agar manusia adil terhadap sesama, alam, dan dirinya sendiri, dan terutama kepada Tuhan Yesus. Adil terhadap Tuhan, begini contohnya, kamu meminta diberkati oleh Tuhan Yesus, tapi kamu tidak melakukan kewajiban kamu. Kamu minta hak, tapi kamu tidak memenuhi kewajiban kamu. Keselamatan dalam kekristenan itu sifatnya tidak atau bukan pribadi, tetapi sifatnya komunal. Artinya kita berkaitan dengan sesama. Adik-adik, ada peribahasa, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Apa yang ingin orang lain lakukan kepada kamu, kamu harus memperbuatnya itu terlebih dahulu kepada orang tersebut. Kamu tidak akan mendapatkan keselamatanmu kalau kamu hanya mengejar untuk dirimu sendiri, tetapi kamu hadir atau adil untuk orang lain, sesama, Tuhan dan dirimu sendiri, pintu keselamatan akan terbuka lebar untuk dirimu. Adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan keselamatan itu? Keselamatan adalah kasih karunia Allah bagi siapa saja yang mau menerimanya. Dalam Alkitab sendiri, karunia ini digambarkan dalam banyak cara adik-adik. Cara yang berbeda. Ada kelahiran baru, ada dilahirkan kembali. Setiap orang pernah bergumul, bukan adik-adik? Sebagai manusia, kita telah dibentuk sedemikian rupa sehingga kita akan mencari Allah. Kita bisa melakukan jauh lebih daripada sekedar mencari Allah. Allah mempunyai rencana supaya kita bisa mengenalnya. Rencana itu disebut dengan keselamatan adik-adik. Adik-adik, Paulus ingin mengatakan bahwa hadirnya Yesus itu mendatangkan lagi keadilan yang selama ini hilang. Hukum ada, tapi itu menjadi tidak adil karena kemanusiaannya hilang. Rasa kemanusiaannya itu hilang. Mengapa manusia harus menerima keselamatan? Seperti Paulus katakan tadi, karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Apa sih contoh di kehidupan kita sekarang? Apa sih contoh dosa di kehidupan kita sekarang adik-adik? Salah satunya hal yang paling kecil adalah kita mudah marah, sensitif terhadap orang sekitar kita, terutama kepada orang tua kita sendiri. Setiap kita ditegur, kalau kita berbuat salah, pasti ada saja perasaan kita jengkel, kesal kepada orang tua kita. Dan kita larinya bukan kepada Tuhan Yesus, tapi kita larinya ke teman-teman kita untuk cerita. Adik-adik, inilah masa penjajahan pada diri kita sendiri.
mudah marah, emosi. Bagaimana cara kita keluar dari penjajahan dan merdeka atas diri kita sendiri, adik-adik? Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus memperbaiki hubungan kita terhadap orang tua kita dan kepada Tuhan Yesus. Karena hubungan yang lebih baik itu akan membantu dan mendukung kita untuk mempunyai masa depan yang lebih baik. Adik-adik, kalau kita happy dan enjoy dengan segala kegiatan yang kita kerjakan sehari-hari, dan dalam posisi ini kita telah dimerdekakan dari kemarahan dan emosi kita, adik-adik. Hubungan yang lebih baik dengan keluarga itu akan membuat dirimu merdeka. Jadi ketika kamu bisa merdeka bersama dengan keluarga kamu bisa mensyukuri ternyata perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia bukan suatu hal yang mudah. Sama seperti mengalahkan egois kita itu nggak mudah, adik-adik. Kita mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan cara memerdekakan diri kita sendiri, adik-adik. Dari ketakutan, dari kepahitan, kita harus mau merdeka dengan hubungan kita dengan keluarga. Adik-adik, warga negara yang baik itu dimulai dari keluarga yang baik. Merdekakanlah adik-adik dirimu sendiri dari ketakutan, kesedihan, kekhawatiran, kemarahan, keegoisan kalian. Adik-adik, Allah mengasihi kita dan Ia mempunyai rencana yang mengandung damai sejahtera, tujuan dan pengenapan bagi kita, adik-adik. Adik-adik, kita harus bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya. Dan kita harus berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar dimanapun kita berada, dan selalu bersyukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Serta kita bersyukur juga masih bisa bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada nanti besok hari 17 Agustus, adik-adik. Adik-adik, semakin jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita telah merenungkannya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan, bimbing kami untuk memperoleh keselamatan-Mu. Mampukan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa berkomitmen, bisa bersikap adil terhadap sesama. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Engkau selalu melindungi dengan kasih yang tulus ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu membantu bangsa ini agar terbebas dari segala macam bencana, malapetaka, pertikaian antara suku bangsa dan agama. Sehingga Kau boleh satukan kami semua dalam kasih suci-Mu untuk bisa saling memberi dampak yang baik bagi negara kami tercinta ini.
Tuhan, tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk seluruh pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, anggota DPR, MPR, hingga para bawahannya. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dengan hikmat, sifat kebijaksanaan, kejujuran, sifat adil, dan sikap yang takut akan Engkau, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini Tuhan, terlebih khusus untuk gereja kami GPB Pengharapan Cibinong. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah gereja kami ini mulai dari pendeta, presbiter, para staf kantor, dan para keamanan. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk 5 pelkat, terutama pelkat pelayanan teruna Tuhan. Persekutuan teruna Tuhan, mau kiranya Kau sertai setiap rencana kegiatan yang ada sehingga semua boleh terlaksana dengan baik. Tuhan, tak lupa juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk teman, keluarga, dan semua orang yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh atau sakit. Kiranya Kau mau angkat segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, sehingga mereka bisa merasakan kesehatan seperti sedia kala. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa untuk para medis, dokter, suster, dan para relawan yang berada di garda terdepan dalam menangani pandemi yang ada, yaitu COVID-19. Kiranya Kau mau melindungi mereka dan berikanlah mereka kesehatan yang berlipat ganda, kesabaran dalam menangani para pasien. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami, tetap jadikanlah kami garam dan terang dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Inilah doa kami Tuhan, yang kurang daripada sempurna, kiranya Kau mau sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kami percaya adik-adik sudah mempersiapkan persembahannya, dan kami harap juga adik-adik segera mengantarkan persembahannya ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302. Adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, untuk kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami di setiap waktu. Kami menerima kasih-Mu, kami menerima penyertaan-Mu, dan kami boleh menikmatinya hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan,
bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua daripadamu saja. Ya Bapa di surga, tadi pun kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati Tuhan apa yang telah kami berikan dengan kerelaan hati kami. Engkau juga Bapa dapat memberkati setiap persembahan yang kami kumpulkan pada pagi hari ini. Dan ini juga tentunya dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan bagi gereja kami, melalui persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, dan kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, kita bernyanyi dari NKB nomor 196. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, melanjutkan kehidupan kita sehari-hari, mari kita berdoa dan meminta berkat dari Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas seluruh penyertaan yang Kau berikan kepada kami sehingga rangkaian ibadah minggu ini dapat berjalan dengan lancar. Banyak ilmu dan hal yang bermanfaat Tuhan yang kami telah dapatkan. Semoga rangkaian ibadah ini dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat untuk kami Tuhan. Tuhan Yesus, bentar kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Kiranya Kau mau menyertai dan membimbing setiap langkah kami. Terimalah berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.